Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainatus Surhaindiana. Di video kali ini saya akan melakukan pengarsipan dengan sistem tunggal yang terdiri dari sistem abjad, sistem nomor, sistem subjek, sistem kronologis, dan sistem wilayah. Peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan pengarsipan yakni yang pertama ada surat masuk dan surat keluar. Kemudian ada buku agenda, surat masuk, dan buku agenda surat keluar. Selanjutnya ada guide. Guide di sini ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada map gantung, dan yang terakhir ada sticky note atau label. Saya akan melakukan pengarsipan pada surat masuk terlebih dahulu. Di sini sudah ada buku agenda surat masuk, bisa dilihat bahwa semua sudah terisi kecuali pada bagian kode arsip. Pada sistem kronologis ini kita mengkodekan surat berdasarkan tanggal surat masuk. Jadi di sini nomor 1 ada tanggal surat 2 Februari berarti kode arsipnya 2, kemudian 6 Februari kode arsipnya 6, 8, dan 12. Selanjutnya kita lanjut mengaktifkan ke dalam folder guide. Jadi ini terdapat 3 guide, primer, sekunder, dan tersier. Jadi di sistem kronologis itu pada guide primer ditulis sebagai tahun, kemudian pada guide sekunder ditulis sebagai bulan, dan guide tersier ditulis sebagai tanggal. Jadi sekarang kita mengaktifkan surat ke dalam guide-nya. Kita lihat pada tanggal 12 berarti dimasukkan di tanggal 12. Tanggal 8 kita masukkan di tanggal 8 1-10 ini. Tanggal 6 ini ada 2. Langsung saja kita masukkan ke 1-10. Kemudian tanggal 2 kita masukkan ke 1-10 juga. Selanjutnya buku agenda kita taruh di atas, dan setelah itu kita masukkan ke map gantung. Selanjutnya pada surat keluar sama halnya dengan surat masuk tadi, kita mengklasifikasikan arsip dengan tanggal surat keluarnya. Ini 15 Februari berarti kode arsipnya 15, 16, kemudian 18, 20, dan 23. Kita masukkan ke date-nya, kita aktifkan ke date-nya. Ini tanggal 23, kita cari 11 sampai 20, kita masukkan ke sini. Kemudian tanggal 20 juga 11 sampai 20, masukkan. Tanggal 18 juga tanggal, dan 16 11 sampai 20 juga. Kemudian yang terakhir tanggal 15 11 sampai 20 juga. Kemudian buku agendanya kita taruh di atas, jadi kita masukkan ke folder map gantung. Selanjutnya saya akan melakukan pengarsipan dengan sistem wilayah. Pada sistem wilayah, kita mengkodekan surat berdasarkan wilayah dengan berpedoman dengan alamat surat. Maka dari itu, kita harus melihat provinsi, kabupaten, dan kecamatan pada alamat surat. Di sini saya akan melakukan pengarsipan pada surat masuk terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat bahwa ini ada buku agenda. Surat-surat yang ada sudah saya registrasi ke dalam buku agenda. Selanjutnya, kita akan mengkodekan surat. Yang pertama ada dari Yogyakarta, berarti DIY. Kemudian kotanya Bantul. Kecamatannya juga Bantul. Kemudian yang kedua ada Yogyakarta, provinsinya DIY sama Bantul dan Bantul. Kemudian yang ketiga dari Surabaya berarti provinsi Jawa Timur. Kemudian kota Surabaya. Kecamatannya Rungkut. Selanjutnya Purworejo itu Jateng. Kemudian kotanya Purworejo dan kecamatannya Banyuurip. Yang terakhir ada Jogja, berarti DIY, Bantul. Selanjutnya, kita langsung pada mengaktifkan di guide-nya. Pada sistem wilayah, guide primer ditulis sebagai negara atau provinsi. Jika perusahaan kita berskala internasional, maka kita tuliskan sebagai negara. Jika perusahaan kita berskala nasional, maka kita tuliskan sebagai provinsi. Di sini saya tuliskan sebagai provinsi, ada DIY, ada Jateng, dan ada Jatim. Kemudian untuk guide sekunder kita tuliskan sebagai kabupaten atau kota, dan yang terakhir ada guide tersier kita tuliskan sebagai kecamatan. Selanjutnya saya akan memasukkan surat ke dalam guide-nya. Di sini surat yang tertanggal 2 Februari itu DIY Bantul berarti dimasukkan ke sini. Kemudian surat yang kedua sama daerah istimewa Yogyakarta, kecamatan Bantul ke sini. Kemudian yang surat ketiga ini Jatim, Surabaya Rungkut. Berarti ini Jatim, Surabaya Rungkut ditaruh di belakang sini. Kemudian surat yang keempat Jawa Tengah, Purworejo, dan Banyuurip. Berarti ditaruh di sini. Dan yang terakhir DIY Bantul ditaruh di sini. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu.
buku agendanya kita taruh di atas guide-nya dan kita masukkan ke map gantung. Pengarsipan surat masuk sudah selesai. Selanjutnya pada surat keluar, sama halnya dengan surat masuk tadi, kita mengkodekan arsip terlebih dahulu berdasarkan alamat surat. Yang pertama ada Yogyakarta, berarti kita tulis provinsi DIY. Setelah itu kotanya Jogja dan kecamatannya Jetis. Selanjutnya yang kedua ada Yogyakarta juga, jadi sama DIY, kotanya Jogja dan kecamatannya Jetis. Kemudian surat yang ketiga di Surabaya, berarti provinsi Jawa Timur, Surabaya, kecamatannya Rungkut. Kemudian surat keempat dari Jakarta Utara, berarti DKI Jakarta, kemudian kotanya Jakarta Utara, kemudian kecamatannya Cilincing. Surat yang kelima dari Yogyakarta juga, berarti DIY, kemudian Jogja, kecamatannya Jetis. Selanjutnya kita akan mengaktifkan surat ke dalam guide-nya. Yang pertama ada surat DIY, Jogja, dan Jetis. Itu kita masukkan di sini. Kemudian surat kedua sama. Surat ketiga Jatim, Surabaya, Rungkut. Berarti kita masukkan di Jatim, Surabaya, Rungkut. Surat keempat DKI Jakarta, Jakarta, dan Cilincing. Berarti kita masukkan di sini. Dan surat yang terakhir DIY, Jogja, dan Jetis. Kita masukkan di sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian buku agendanya kita taruh di atas dan kita masukkan ke map gantung. Pengarsipan surat keluar sudah selesai. Yang ketiga, kita akan melakukan pengarsipan dengan sistem abjad. Jadi pada sistem abjad ini diperlukan daftar indeks arsip. Kita melakukan indexing arsip dulu. Ini pertama ada PT Gemilang Asri. Indexing ordernya itu Gemilang Asri, PT. Untuk kodenya kita ambil dua abjad, yakni GE. Kita tuliskan di sini. GE, kemudian ini AS, BU, RA, dan BA. Kemudian pada buku agenda, pada kode arsipnya juga sama, kita tuliskan GE, AS, BU, RA, dan BA. Setelah melakukan pengkodean arsip, kita langsung memasukkan surat ke dalam guide-nya. Pada sistem abjad, guide ada 3, sama halnya dengan sistem yang lainnya, ada primer, sekunder, dan tersier. Pada guide primer, kita menuliskannya A sampai J. Kemudian pada guide sekunder, kita menuliskannya lebih spesifik, yakni A, dan guide tersier, kita menuliskannya 2 abjad AS. Yang pertama ada GE, berarti kita masukkan ke GE di sini. Dan yang kedua ada AS. AS kita cari AS di sini. Ada BU, kita cari BU. Kemudian RA, kita cari RA di sini. Dan yang terakhir BA, kita cari BA. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian buku agenda dan daftar indeks arsipnya ditaruh di atas guide. Setelah itu semua dokumen kita masukkan ke dalam map gantung. Pengarsipan surat masuk sudah selesai. Selanjutnya pada surat keluar, sama halnya dengan surat masuk tadi, kita indexing order terlebih dahulu. Ini ada GR atau Gerhana Bahana, kita tulis GR. BNI, Bank kita tulis BA, BE, KE, dan AS. Kemudian pada buku agenda juga sama, kita menuliskannya kodenya GR, BA, BE, KE, dan AS. Setelah mengkodekan arsip, kita langsung mengaktifkan surat ke dalam guide-nya. Yang pertama, ini ada AS. Kemudian ada KE. Kita cari KE. Setelah itu GR, cari GR-nya. Kemudian ada BA, A, dan yang terakhir BE. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian indexing order dan buku agenda
agendanya kita taruh di atas dan kita masukkan ke dalam Markdown. Pengarsipan surat keluar dengan sistem abjad sudah selesai. Selanjutnya yang keempat, saya akan melakukan pengarsipan dengan sistem subjek. Dalam sistem subjek atau sistem masalah, kata kunci yang digunakan adalah pola klasifikasi arsip yang dibuat oleh perusahaan. Jadi antar perusahaan bisa jadi pola klasifikasinya berbeda. Oke, langsung saja pengarsipan dengan sistem subjek. Di sini saya akan melakukan pengarsipan pada surat masuk terlebih dahulu. Terdapat buku agenda dan yang kosong adalah kode arsip. Jadi cara mengkodenya itu lihat pada pola klasifikasi arsip. Di sini ada surat yang pertama, penawaran kerjasama dalam jual beli pemukiman. Berarti masuk pada penawaran kerjasama di sub masalah 20, sub masalah 20 dan sub masalah 00 dan pokok masalahnya PM. Berarti kita tulis PM 00 20. Sama halnya dengan surat-surat yang selanjutnya. Saya akan langsung tulis UM 02.20 KU titik 00.20 UM titik 02.20 KU titik 00.20. Setelah melakukan pengkodaan arsip, kita akan langsung mengaktifkan surat-surat ke dalam guide-nya. Dalam sistem subjek, guide-nya ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Primer kita tulis sebagai pokok masalah, kemudian sekunder kita tulis sebagai sub masalah, dan tersier kita tulis sebagai sub-sub masalah. Yang pertama, ini PM 00.20. Kita cari, kemudian kita masukkan. Kemudian UM 02.20, UM 02.20. Sini. Yang ketiga KU 00.20. Yang keempat UM 02.20. UM 02.20 di sini. Dan yang terakhir KU 00.20. Setelah surat-surat diaktifkan ke dalam guide, ini kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian pola klasifikasi arsip dan buku agendanya ditaruh di atas. Lalu kita masukkan ke map gantung. Pengarsipan surat masuk dengan sistem subjek sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pengarsipan pada surat keluar. Sama halnya dengan surat masuk tadi, kita melakukan pengkodean arsip terlebih dahulu. Ini penawaran penjualan pemukiman baru, berarti masuk pada penawaran barang. Sub masalahnya penawaran dan pokok masalahnya bagian pemasaran atau PM. Jadi PM titik 00.10. Selanjutnya saya akan tulis langsung KU 0010, M 0210, UM 0210 dan PM 0210. Setelah pengkodean arsip, kita akan langsung mengaktifkan surat-surat keluar ke dalam guide-nya. Surat pertama yakni PM 0010, kita cari PM 0010. Ini kita masukkan. Surat kedua KU 0010. Surat ketiga UM 0210. UM 0210. Surat keempat UM 0210 sama. Dan yang terakhir PM 0210. PM 0210. Kita rapikan. Kita masukkan pola klasifikasi arsip dan kita taruh buku agendanya. Lalu kita masukkan ke dalam map gantung. Pengarsipan surat keluar dengan sistem subjek sudah selesai. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan pengarsipan dengan sistem nomor. Pengarsipan sistem nomor ini sama dengan sistem subjek. Namun perbedaannya itu kalau sistem subjek tadi kan PM. Tapi kalau sistem nomor ini kita menggunakan nomornya, jadi 100. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengarsipan pada surat masuk terlebih dahulu. Di sini penawaran kerjasama dalam jual beli pemukiman. Berarti penawaran kerjasama, sub masalahnya penawaran, dan pokok masalahnya itu bagian pemasaran. Kita tulis 100.00.20. Kemudian surat berikutnya saya langsung tulis saja 300.02.20, 200.00.20, 300.02.20, yang terakhir 200.00.20. Setelah melakukan kode arsip, kita langsung mengaktifkan surat ke dalam guide-nya. Guide pada sistem nomor ini sama dengan sistem subjek, namun perbedaannya hanya pada guide primer saja. Guide primernya ditulis 100. Langsung saja, surat pertama 100.0020. Surat kedua 300.02.20. Surat ketiga 300.02.20 sama. Surat keempat 300.02.20. Dan yang terakhir 200.00.20. Kita rapikan terlebih dahulu.
klasifikasinya taruh, dan buku agenda. Lalu kita masukkan ke map kartu. Pengarsipan surat masuk dengan sistem nomor sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pengarsipan pada surat keluar. Sama halnya dengan surat masuk tadi, kita melakukan pengkodaan arsip dulu. Surat pertama penawaran penjualan pemukiman baru. Berarti kita lihat di pola klasifikasi arsipnya masuk pada penawaran barang, sum masalahnya penawaran, dan pokok masalahnya bagian pemasaran. Jadi kita tulis 100.00.10. Kemudian surat selanjutnya akan saya tulis langsung 100.00.10, 300.02.10, 300.02.10, dan yang terakhir 100.02.10. Setelah melakukan pengodaan arsip, kita langsung mengaktifkan surat ke dalam gate-nya. Yang pertama 100.00.10 kita cari, ini kita hapus. Kemudian 200.00.10, yang ketiga 300.02.10, yang keempat 300.02.10 sama, dan yang terakhir 100.02.10. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita taruh pola klasifikasi arsip dan buku agenda surat keluar, lalu kita masukkan ke map kartu. Pengarsipan surat keluar dengan sistem nomor sudah selesai. Demikian video pengarsipan surat dengan sistem tunggal yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.